Saat ini kursi pelatih timnas sepak bola Indonesia masih lowong usai Patrick Kluivert diberhentikan Oktober kemarin. Beberapa nama bermunculan, salah satunya Timur Kapatse yang bahkan datang ke Indonesia. Lalu kini santer beredar pelatih asal Belanda berdarah Maluku yang kini menjadi asisten di Liverpool, Giovanni van Bronckhorst, bakal merapat ke timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang federasi belum ambil keputusan karena proses wawancara masih berjalan dan keputusan timnas baru ada bulan Maret 2026. Erick juga tegaskan belum ada komunikasi langsung dengan nama-nama yang dirumorkan publik. Kalau pelatih untuk tim nasional, kita berikan waktu untuk exco ataupun semua untuk melihat siapa yang nanti hasil interview ataupun dan kita tidak perlu buru-buru karena memang kan yang namanya ke depan itu nanti baru bulan Maret ya. Nah, itu pada kesana dah. Tapi namanya udah mengerucut ke berapa Pak jumlahnya Pak? Belum, nanti ada prosesnya. Ada prosesnya. Dari Belanda Pak? Dari Belanda lagi? Belum tahu. Bang, kemarin Timur Kapatse sudah tiba di Indonesia ngapain Pak? Ada komunikasi ini Pak? Saya nggak ada. Tapi kalau di list 5 itu ya nanti dinamikanya pasti terjadi. Tapi kalau saya belum ada. Saya nggak bisa ngomong karena itu kan masih proses. Kepala Badan Tim Nasional yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI, Sumarji, mengaku diutus ke Eropa untuk mewawancara calon pelatih timnas Indonesia. Sejauh ini ada 5 nama yang sudah masuk list PSSI. Sebenarnya ada satu nama lagi yang menurut analis sepak bola layak jadi kandidat pelatih timnas, yakni Heimir Hallgrímsson, pelatih Irlandia asal Islandia. Hallgrímsson kini tengah fokus membawa Irlandia lolos Piala Dunia 2026 lewat babak playoff. Pelatih Irlandia saat ini yang juga punya track record cukup baik dan kalau saya katakan dia punya rekor yang bisa dibilang punya cukup mentereng lah karena satu sisi dia pernah membawa Islandia timnas negaranya untuk masuk ke Piala Eropa 2016, lolos ke Piala Dunia 2018, bahkan juga di level Asia juga sudah sempat melatih bersama Al Arabi di Qatar. Tentu nama ini juga yang salah satu yang mengerucut saat ini. Timnas sepak bola Indonesia sudah tergolong lama tidak berkumpul untuk menjalani laga resmi seperti FIFA Matchday. Laga FIFA baru akan ada lagi sekitar Maret 2026. Jadi pelatih timnas semestinya sudah ada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Tim Liputan, Kompas TV. Belum juga ada nama pasti yang melatih timnas. Tapi benarkah 2 nama Timur Kapatse dan Giovanni van Bronckhorst ini menguat untuk menangani skuad Garuda? Kita akan ulas bersama dengan penasihat klub Semen Padang Andre Rosiade dan juga analis sepak bola Firzi Idris. Selamat pagi Bang Andre, Mas Firzi. Selamat pagi. Oke, Bang Andre masih belum join ya, kita akan nantikan bersama saudara. Tapi saya mau ke Mas Firzi dulu. Mas Firzi, ini kan kita belum tahu nih, ada 5 sebenarnya yang lagi diproses sama PSSI ya untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Kemudian muncul nama ada Bronckhorst, kemudian ada juga Timur Kapatse. Kalau menurut Anda, benar nggak sih 2 orang ini masuk dalam radar pelatih timnas? Ya, PSSI udah beberapa kali ya kami di media juga udah mencoba menanyakan siapa sosok 5 itu. Apakah mereka benar seperti yang diberitakan di media ya, nama-nama yang beredar, Kapatse, Jesus Casas, Van Bronckhorst, dan beberapa nama lain yang belum terlalu disebar namanya. Cuman dalam hal ini memang PSSI benar-benar tight lip ya, dalam artian mereka tidak ingin mengumbar terlalu banyak. Bahkan nggak ada informasi sama sekali terkait negara asal atau dari mereka dari mana. Cuman kemarin dalam sesi konferensi pers untuk perkenalan Coach Nova sebagai pelatih timnas U20 kan juga memang disebutkan oleh Pak Sumarji dan juga Pak Sekjen Yunus Nusi bahwa mereka ini tidak disebutkan namanya karena masih terikat. Mereka terikat bersama klub dan terikat bersama timnas mereka masing-masing. Dan mereka masih punya pekerjaan. Jadi kalau ini benar, artinya rumor soal Timur Kapatse itu sudah bisa kita coret ya. Karena Timur kan sekarang tidak punya pekerjaan setelah dia posisinya di pelatih kepala Uzbekistan diambil alih oleh Fabio Cannavaro. Dan Pak Marji memang mengutarakan sudah pernah komunikasi dengan Timur Kapatse dengan bagaimana cerita kesuksesan dia bersama Uzbekistan, bagaimana kiat-kiat dia sebagai pelatih. Tapi katanya kabarnya sih tidak ada suatu hal lebih maju daripada itu seperti penawaran pekerjaan.
Tapi balik lagi ya Mas, ini kan balik lagi seperti yang Pak Erik bilang tadi, dinamika dalam pemilihan nama-nama ini bisa saja dari shortlist awal ada nama yang dicoret, ada nama yang ditambah, atau dari 5 itu tidak cocok. Dan ini semua tergantung dari Alexander Zwiers juga yang sudah berada di Eropa ya. Kabarnya Alexander Zwiers dan beberapa exco sudah jalan dan Pak Marji akan menyusul kalau nggak salah hari ini untuk mewawancarai beberapa nama di Eropa, di London dan mungkin juga ada di mainland Europe. Tapi dalam beberapa pekan ke depan mungkin akan ada perkembangan lagi seperti apa nama-nama yang udah ada dan kemajuan dari proses mereka. Seperti itu sih. Oke, tapi kan kemarin Pak Zainuddin juga sempat bocorkan sedikit gitu ya, pas dibilang Belanda, ya diiyain gitu ya. Walaupun kita tidak tahu nih namanya siapa, tapi kan yang mengerucut pasti kan Bronkhorst gitu ya. Ada nggak sih pelatih lain mungkin Mas Firzi yang kemungkinan juga berasal dari Belanda yang bisa jadi nih, jadi salah satu yang diproses oleh PSSI? Ya, pertama kenapa alirannya Belanda ya dan kenapa Belanda itu make sense menurut saya ya. Karena pada match terakhir kita lawan Irak itu hanya Rizky Ridho dan Ricky Kambuaya ya, pemain-pemain starter kita yang tanpa keturunan Belanda. Dan 4 dari 5 pemain pengganti kita yang turun dari bangku cadangan pada laga itu pernah atau tengah bermain di Belanda. Sehingga menurut saya ini logis, bukan sedikit ya. Menurut saya ini logis kalau PSSI memang mengejar pelatih yang punya aroma Belanda atau pernah belajar dari KNVB. Dan ini juga PSSI menjalin kerjasama dengan KNVB beberapa waktu lalu kalau nggak salah awal tahun ya atau pertengahan, ketika itu Pak Erik datang ke KNVB kampus dan di sana ada MOU kerjasama ya antara federasi dengan KNVB, sehingga sangat wajar. Van Bronckhorst tentu namanya jadi disebut-sebut dan yang saya dengar juga menjadi salah satu kandidat, tapi mungkin ada nama-nama lain yang dulu pernah jadi pertimbangan ya. Kalau dulu misalnya yang saya dengar pernah dipertimbangkan Bert van Marwijk, kayaknya sekarang nama itu tidak disebut lagi. Mungkin juga ada nama Philip Cocu yang kabarnya juga menjadi salah satu kandidat ya, mantan pemain PSV, gelandang hebat Belanda, dan dia juga namanya disebut. Jadi kita akan lihat seperti apa nama-nama pelatih yang akan dijadikan alternatif ya. Kalau Van Bronckhorst dia juara Eredivisie dan juara Piala KNVB bersama Feyenoord. Musim pertama di Belanda dia langsung juara Piala Belanda, musim kedua juara Liga. Jadi menurut saya ini nama yang sangat santer diberitakan dan punya profil yang sangat bagus. Menurut saya begitu, Mas. Oke, nah ini selain Mas Firzi juga sudah bergabung bersama kami, saudara penasihat dari klub Semen Padang. Melihat nama-namanya, tadi ada kemudian Timur Kapatse, kemudian juga Bronkhorst, kemudian ada juga nih nama-nama lain seperti Heimer Helgrimson, ada juga Jesus Casas. Menurut Anda nama-nama ini yang masuk siapa saja nih, Bang Andre? Ya, sebenarnya kalau soal nama-nama itu sebenarnya kan terserah PSSI saja ya, federasi yang memutuskan. Yang penting bagi kita supporter adalah siapapun yang dipilih oleh federasi adalah nama-nama yang punya kualitas. Itu yang paling penting. Lalu yang kedua, prosesnya berjalan secara transparan supaya kita semua bisa mengikuti bahwa pilihan ini adalah pilihan terbaik daripada yang tersedia. Kan itu sebenarnya yang dituntut supporter tuh nggak banyak-banyak kok, gitu loh. Hanya yang bikin repot itu kan federasi, gitu loh. Selama ini, yang pertama kesannya tertutup untuk melakukan evaluasi. Yang dituntut supporter apa sih? Pertama evaluasi. Kenapa kita gagal, kita kalah, lakukanlah evaluasi gitu loh. Secara menyeluruh gitu. Minta BTN memaparkan kepada federasi bagaimana selama ini perkembangan dari zaman Sintayong sampai Kluivert untuk dijadikan evaluasi. Itu yang diminta. Lalu setelah evaluasi apa? Pilihlah pelatih baru secara transparan dan berkualitas. Itu doang yang tuntut supporter. Tapi yang ribet tuh kan PSSI dengan segala drama dan segala dramanya gitu loh. Itu yang ribet. Malah mereka berantem sama mereka, saling saut-sautan gitu loh. Lalu nggak pernah rapat gitu loh. Yang ada ketua PSSI undang masing-masing exco, tapi bikin rapat besar sampai sekarang ya. Sampai sekarang tidak pernah ada rapat exco besar gitu loh. 15 orang ini tidak pernah kumpul sejak kalah Indonesia lawan Irak gitu.
itu nggak pernah kumpul. Padahal itu harapan masyarakat, gitu loh. Kenapa ada kesan ketakutan? Ya tuntutan masyarakat tuh hanya sederhana, nggak banyak-banyak, evaluasi lalu pilihlah yang transparan. Nah, siapa yang dipilih itu sebenarnya hak federasi ya. Jadi kita tentu berharap yang dipilih ya yang berkualitas, mau siapa namanya, Jesus Casas, Timur Kapatse, atau Giovanni Van Bronckhorst. Sekali lagi itu nama-nama yang menurut saya berkualitas. Bahkan soal Giovanni Van Bronckhorst itu pernah saya tanyakan langsung kepada ketua umum di saat sebelum ketua umum PSSI mengumumkan nama Patrick Kluivert. Saya pernah tanya waktu itu, Bang, kenapa Patrick Kluivert, kenapa nggak Giovanni Van Bronckhorst? Karena Giovanni Van Bronckhorst itu pertama punya darah Indonesia, yang kedua sudah punya rekam jejak yang bagus waktu di dunia kepelatihan, pernah bawa Rangers juara. Saya sampaikan dulu waktu sebelum, sesaat 1-2 hari sebelum Patrick Kluivert diumumkan. Nah, setelah pemecatan Sintayong itu, saya telepon beliau, lalu beliau bilang Giovanni Van Bronckhorst itu ditolak pemain katanya. Karena apa? Karena orangnya keras gitu loh. Beda sama Kluivert yang diterima oleh pemain. Nah, ini omongin Pak Erik ditelepon dulu sama saya gitu loh. Nah, tapi kalau Giovanni Van Bronckhorst dipilih oleh PSSI, ya silakan, monggo. Itu haknya PSSI, tapi lakukanlah secara transparan gitu loh. Supaya jangan ribut lagi, nanti sudah dipilih Pak Zainuddin Amali protes lagi setelah di konferensi pers kan, karena rapor ekskulnya nggak ada gitu loh. Oke, Bang Andre, kalau dari Gitu Bang loh. Andre sendiri Jadi, masih into supporter STY nggak sih? terima saja. Bang Andre, kalau Bang Andre Apa? sendiri masih ke STY nggak sih kalau sampai sekarang dengan adanya nama-nama Ya, tadi? kalau saya sebagai supporter ya sudah mengusulkan secara maksimal ya, plus minus kenapa saya usulkan CLBK dengan Sintayong. Tapi kan keputusan nggak di tangan saya, keputusan nggak di tangan supporter. Kalau di tangan supporter udah selesai keputusannya kemarin. Kita one man one vote itu, 90% supporter insya Allah akan dukung Sintayong. Tapi keputusan kan ada di tangan 15 orang ini, gitu loh. Dan dari 15 orang ini ada ketua umum yang menolak kan, gitu loh. Yang ngotot dalam tanda kutip menolak gitu loh. Kan kita dengar pernyataan pada move on, Zainuddin Amali juga ngomong ketumnya nggak mau, ya susah, gitu loh. Nggak mau dengar aspirasi supporter, maunya sendiri ya sudah. Kita hanya bisa mengusulkan. Kita usulkan baik-baik, kita sampaikan alasan dengan baik-baik, tapi keputusan ada di tangan 15 orang ini. Nah, tentu ya kita serahkan ke 15 orang ini, kalaupun nanti hasil keputusannya apapun ya kita terima. Tapi tentu nanti kalau gagal lagi keputusannya, konsekuensi 15 orang ini dan ketua umum harus berani bertanggung jawab. Jangan ngumpet lagi untuk melakukan evaluasi gitu loh. Siap-siap, supporter juga ngamuk nih ya kalau misalnya ternyata dalam tanda kutip gagal gitu ya. Saya ke Mas Firzi, kalau misalnya kita melihat tadi beberapa nama yang muncul gitu ya, tadi ada Bronckhorst, kemudian Hallgrímsson, ada Jesus Casas, mungkin kelebihan dari masing-masing orang ini yang kira-kira bisa nanti untuk kita manfaatkan sebagai pelatih timnas apa, Mas? Ya, kalau terkait Hallgrímsson ya, kalau Hallgrímsson menurut saya pelatih yang bagus, tapi kan dia akan melakoni laga playoff Eropa ya bersama Republik Irlandia, dan playoff Eropa itu kan mulai pertandingan pertama 26 Maret, pertandingan kedua 31 Maret. Artinya kita akan kehilangan matchday, FIFA matchday Maret April, yang dimana kita akan bertanding di FIFA Series ya, turnamen mini yang akan melibatkan laga-laga antar konfederasi, sehingga timingnya mungkin kurang tepat ya kalau Hallgrímsson. Tapi yang penting bagi PSSI sekarang sih, juga bagi federasi dan para exco dan direktur teknik yang berangkat ke Eropa, dalam meyakinkan proyek timnas Indonesia ini sebagai proyek continuous yang akan memberikan mereka juga profil dan exposure yang bagus ya. Ini juga belum membicarakan gaji seperti apa yang ditawarkan. Karena kalau gaji Kluivert kita konversi ke Eropa, itu gaji Kluivert ketika itu kalau benar seperti gosip yang beredar, 1,3-1,5 M per bulan, itu hanya di bawah 1 juta euro per musim. Itu gajinya di bawah gaji pelatih 3 besar di Eredivisie, Liga Belanda. Jadi ini adalah proyek besar yang PSSI harus bisa yakinkan pelatih berikutnya untuk bisa menerima dengan segala resikonya ya, seperti tekanan publik,
tekanan dari media sosial dan lain-lain. Jadi pelatih yang bukan hanya kuat di lapangan, tapi juga bisa tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di luar lapangan. Sebenarnya seperti itu sih. Kalau kita bahas pelatih-pelatih ini, memang pelatih-pelatih Eropa pasti kualitasnya beda. Tapi balik lagi juga kepada tim kita ini yang tadi udah kita bahas, ada 16 pemain keturunan Belanda di skuad ini, sehingga ya dicari pelatih yang paling cocok dengan karakter tim ini, terutama karakter dan identitas permainan tim yang diinginkan oleh blueprint dan roadmap sepak bola Indonesia ke depannya, seperti itu Mas Bre. Baik, tapi kalau kita bicara soal timeline nih, Mas Firzi, sepertinya kok Pak Erik santai banget gitu ya. Kita nggak terburu-buru, nggak usah terlalu terburu-buru gitu ya. Kemudian kita lihat katanya agenda paling dekat juga Maret tahun depan, itu pun FIFA Matchday. Gitu. Kalau Anda melihatnya ini kelamaan nggak sih, Mas Firzi? Takutnya udah nggak hot lagi gitu kalau kita ngomongin soal pelatih timnas. Enggak sih, saya pikir ini learning curve juga ya dari apa yang terjadi setelah Sintayong dipecat pada Desember, terus kemudian pelatih baru udah datang pada minggu pertama atau minggu kedua Januari gitu, dan wawancara dilakukan mungkin ketika itu secara tergesa-gesa, mungkin ketika itu kandidat yang datang juga mungkin bukan kandidat-kandidat terbaik. Benar kata Bang Andre tadi, Giovanni Van Bronckhorst menurut saya kalau datang ke timnas Indonesia itu adalah suatu step up sangat luar biasa. Dan kalaupun Sintayong harus diganti, dengan Giovanni Van Bronckhorst, track record dia melatih itu adalah peningkatan kualitas yang sangat luar biasa dan mungkin bisa lebih diterima ketimbang Patrick Kluivert yang jujur aja red flag-nya banyak. Nah, sekarang pasti PSSI belajar dari itu dan sekarang dicari waktu lebih tepat untuk mengumumkan dan melakukan interview yang lebih seksama. Karena agenda kita setelah FIFA Matchday Maret April itu adalah Piala AFF ya, Piala AFF pertengahan tahun. Kemudian nanti akan ada yang namanya Hyundai Cup dan Indonesia Cup, itu belum diumumkan sekarang. Kemudian nanti akan ada Piala Asia 2027 awal tahun. Nah, ini Piala Asia ini benchmark bagus ini untuk pelatih baru itu menetapkan target mereka, dan sejauh ini targetnya kurang lebih kalau tidak salah adalah perempat final ya, lolos dari fase grup. Jadi ya, kita will see dengan waktu yang ada, dengan mungkin pada awal tahun 2026 bersamaan dengan roadmap dan blueprint lengkap PSSI, kita bisa punya gambaran lebih jelas terhadap masa depan timnas Indonesia. Baik, terakhir saya ke Bang Andre. Bang Andre, menurut Anda ini kelamaan juga nggak sih kita nggak dapat pemain pelatih timnas, dan deadline-nya harusnya kapan nih PSSI untuk bisa memilih pelatih baru? Ya memang sebenarnya ini kan kalau lihat agenda yang sampaikan Mas Firzi tadi kan, pertandingan berikutnya kan bulan Maret ya. Sebenarnya ada kelonggaran di PSSI sebenarnya. Tapi memang publik menuntut cepat karena memang waktu itu kan publik pertama ada kemarahan ya, karena kekecewaan karena prestasi timnas di zamannya Patrick Kluivert ini. Yang kedua, kita menuntut evaluasi, lalu kita menuntut pemilihan karena waktu itu ada FIFA Matchday di bulan November kemarin. Nah, ternyata kan ini sudah lewat ya. Tentu sebenarnya ini ada ruang bagi PSSI. Yang jelas bagi saya pribadi ya, saya akan menerima siapapun pelatih yang akan dipilih oleh PSSI. Tapi saya harapkan ya pelatih itu memang harus berkualitas, prosesnya harus transparan, dan jangan nanti dipilih, diputus tanpa melalui mekanisme statuta PSSI. Untuk apa kita bikin kongres PSSI, mensahkan statuta, kita punya organisasi, tapi aturan main nggak dipakai. Jadi kalau nanti hasil wawancaranya bagus, presentasinya bagus, keberapa pelatih ini, ya silakan hasil-hasil ini dibawa ke rapat Esko, 15 orang kan, putuskanlah sesuai dengan pasal 43 ayat 1 huruf L, supaya PSSI 15 orang ini solid, jadi keputusannya pun diambil dengan enak. Sehingga nanti bulan Maret ini kita bisa menatap dengan secara bersama-sama dengan solid untuk mendukung timnas kita tanpa ada lagi gejolak nanti antara Esko saling komentari, antara ketum ngomong A, wakil ketum ngomong B, gitu loh. Kan terlihat sekali PSSI sekarang nggak solid gitu loh. Mungkin karena udah lama nggak rapat bareng, jadi nggak ketemu bareng 15 orang ini, akhirnya nggak solid, saling saut-sautan di media. Nah, mudah-mudahan apapun keputusan, kita harus terima lapang dada ya, mudah-mudahan keputusan terbaik ya, siapapun dipilih, jadikanlah pelajaran
Patrick Kluivert ini jadikanlah pelajaran bagi Pak Erick Thohir pribadi dan juga seluruh pengurus PSSI. Pilih yang mumpuni dan berkualitas. Ya. Dan pilih pelatih yang mau juga berdomisili di Indonesia. Gitu loh. Karena dia melitik pelatih timnas Indonesia, bukan pelatih timnas Belanda. Jadi jangan tinggal di Belanda lagi nanti kalau orang Belanda yang dipilih. Tinggallah di Indonesia. Karena pelatih timnas ini selain melatih, dia head coach yang harus berkoordinasi dengan seluruh tim kepala pelatih seluruh tim Liga 1 untuk menyampaikan apa maunya, apa programnya, sehingga seluruh pelatih Liga 1 supaya BRI Super League ini bisa memberikan dukungan dengan program yang sama dengan pelatih timnas ini. Ini harapannya. Jadi sekali lagi kita harapkan pelajaran Bang Andre ya. Kegagalan dan kesalahan melatih pelatih Tarkam bin odong-odong Patrick Kluivert ini jadikanlah pelajaran bagi PSSI dalam memberi pelatih yang baru. Itu saja sih. Kita harapkan ya proses ini transparan, cepat, dan juga bisa menghasilkan pelatih yang punya kemampuan, track record yang bagus, dan juga kesesuaian karakter dengan pemain juga bagus, komunikasi bagus, dan mau tinggal di Indonesia. Terima kasih Bang Andre Rosiade, penasihat Semen Padang FC, dan juga Mas Firzi Idris, analis sepak bola, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.